Udah terlihat, Bu. Iya. Slide-nya bisa berpindah ini? Ya, bisa, Bu. Oke, baik. Ya, eh kenapa materi ini diberikan pada salah satu, kenapa materi ini menjadi salah satu materi yang diberikan dalam pelatihan penyelia halal? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena diharapkan seluruh peserta pelatihan penyelia halal ini memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan audit internal. Artinya, nanti penyelia halal ini bisa menjadi seorang auditor internal di sebuah perusahaan atau badan usahanya, gitu ya. Kemudian yang kedua, eh, seluruh peserta ini nanti diharapkan juga bisa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap perilaku yang diperlukan untuk melakukan kaji ulang pelaksanaan SJPH-nya. Jadi kalau nanti ditemukan ketika audit internal beberapa ketidaksesuaian, maka penyelia halal juga apa namanya memberikan sumbangsih atau dapat membantu badan usaha atau perusahaan untuk melakukan kaji ulang. Kemudian yang ketiga adalah diharapkan peserta dari pelatihan ini nanti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap perilaku yang diperlukan dalam menyusun laporan ketidaksesuaian. Jadi nanti ketika pelaksanaan audit internal, nanti kita penyelia halal ini kalau nanti bertindak sebagai auditor internal dari suatu badan usaha atau perusahaan harus bisa menyusun laporan ketidaksesuaian yang ditemukan atau sebagai hasil dari kegiatan audit internal. Nah, em, kenapa sih, kenapa ya? Kenapa sih pelatihan penyelia halal ini penting sekali untuk tema audit internalnya? Karena menurut SKKNI, kompetensi yang harus dimiliki penyelia halal salah duanya ya bisa melakukan audit internal di perusahaan atau badan usaha dan kemudian melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internalnya. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi sangat penting materi ini bukan materi pelengkap, tapi memang menjadi bagian yang harus dimiliki ya, yang harus pengetahuan atau ilmu yang harus dimiliki oleh seorang penyelia halal. Gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan audit internal? Kita sering ya dengar istilah audit gitu. Nah, audit itu pemeriksaan. Jadi memeriksa secara sistematik, independen. Jadi nggak ada itu ada tekanan dari mana-mana enggak. Jadi memang diperiksa benar-benar independen untuk mengetahui apakah tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Novia, apakah aktivitas proses produksi halal itu dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan programnya dan sesuai dengan perencanaannya. Gitu. Nah, kemudian apa saja sih yang harus diperiksa ketika melaksanakan audit internal, apa saja ruang lingkupnya? Ya, ruang lingkupnya tadi ada 5 kriteria dari SJPH. Termasuk nanti ketika di kriteria kelima pemantauan dan evaluasi itu kan isi bagian yang akan diperiksa adalah kegiatan audit internal dan kaji ulang manajemen atau tinjauan manajemennya. Nah, nanti di bagian pemantauan dan evaluasi, kalau nanti kalian sudah terjun menjadi seorang penyelia halal, maka nanti akan diminta buktinya, bukti pelaksanaan dari pemantauan dan evaluasi. Bukti yang bisa dilampirkan ya salah satunya adalah kegiatan audit internalnya. Jadi ada 5 kriteria ya yang harus diverifikasi oleh seorang auditor internal suatu badan usaha atau perusahaan. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, kalau komitmen dan tanggung jawab nanti akan dicek apakah apakah kebijakan halalnya sudah disosialisasikan kepada seluruh karyawan, termasuk kalau ada karyawan baru misalnya ya. Karyawan baru itu apakah sudah mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan halal. Kemudian terkait bahan-bahannya, apakah di dalam selama
proses produksi halal. Dalam proses produksi, apakah bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang sudah disetujui saat awal pemeriksaan atau saat direncanakan ya. Tentu saja bahan-bahan yang kalau bukan positif list dia harus memiliki sertifikat halal. Kemudian yang selanjutnya terkait proses produksi halalnya bagaimana, itu juga nanti dicek alurnya dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait produknya, dan yang terakhir juga termasuk yang diperiksa ya pemantauan dan evaluasinya. Apakah sudah dilakukan pemantauan secara rutin dan kalau seandainya ada ketidaksesuaian, apakah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut begitu ya. Jadi ada 5 dan kalian seorang penyelia halal nanti bisa menjadi seorang auditor internal dari perusahaan ya. Tuh. Kemudian untuk bidang usaha dengan skala UMK, nah biasanya verifikasinya dilakukan hanya terhadap pemenuhan 3 kriteria saja. Untuk pemenuhan yang ke eh, 1 dan ke-5-nya itu biasanya tidak terlalu dalam dan tidak terlalu detail ya. Contoh untuk laporan audit internal nggak diminta yang laporan ketidaksesuaian sesuai dengan format itu nggak cukup ada daftar hadir gitu ya, bukti foto itu sudah bisa gitu. Jadi yang utamanya adalah untuk 3 kriteria ini kalau dia UMK. Dan nanti insya Allah mudah-mudahan kalian setelah mendapatkan sertifikat penyelia halal bisa langsung ya, bisa langsung dipakai ilmunya, nanti bisa melalui Halal Center, mungkin bisa mendaftar sehingga nanti jika ada perusahaan-perusahaan yang mendaftar sertifikasi halal yang sifatnya fasilitasi mungkin bisa dilibatkan gitu ya. Oke, eh, nah ketika sebelum melaksanakan audit internal, sebuah perusahaan itu harus punya prosedur atau SOP untuk memandu kegiatan audit internalnya. Jadi udah harus jelas, misal audit internalnya dilaksanakan setiap tanggal berapa, setiap tahunnya, kemudian apa saja bagian atau ruang lingkup yang mau diaudit, yang mau diperiksa itu harus jelas ya, harus ada SOP-nya. Nah, kemudian siapa-siapa saja personel yang terlibat, kemudian nanti tadi apa saja ruang lingkup yang mau diperiksa itu nanti dibuktikan dengan adanya checklist gitu, daftar pertanyaan yang mau diperiksa. Jadi harus ada SOP ya, dan SOP inilah yang menjadi panduan bagi seorang auditor nanti untuk melakukan kegiatan audit gitu. Kemudian, nah apa saja peran penyelia halal di dalam kegiatan audit internal? Nah, penyelia halal seperti yang saya sampaikan tadi bisa menjadi tim internal dari auditor, bisa menjadi lead auditor. Tapi biasanya kalau baru pertama tidak akan ditunjuk menjadi lead ya. Biasanya menjadi auditor anggota kalau untuk yang pertama atau kedua. Nanti kalau sudah punya pengalaman banyak, nanti baru bisa menjadi lead auditor ya, atau bisa juga menjadi penanggung jawab program audit halalnya. Mungkin di perusahaan punya auditor sendiri, sehingga nanti penyelia halal nanti dilibatkan sebagai penanggung jawab program auditor halalnya. Tuh. Kemudian, apa saja sih tujuan audit? Tujuan auditnya ya tadi ya, kalau secara umum tujuannya untuk memastikan semua proses produksi berjalan sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau kita rincikan lagi, yang pertama untuk mengecek kesesuaian atau ketidaksesuaiannya ya, ketidaksesuaian proses produksinya. Eh, Semua ya, beberapa nggak hanya proses produksi, tapi secara umum kita sebutnya proses produksi halal berarti di dalamnya termasuk ada bahan, ada produknya juga. Kemudian menentukan efektivitas penerapan sistem. Kemudian, nah ini penting nih, ini yang penting sebenarnya kegiatan auditor halal itu memberikan peluang dan perbaikan. Jadi kalau seandainya ada ketidaksesuaian, maka nanti akan dilakukan tindakan korektif dan tindakan pencegahan sehingga nanti ke depannya akan semakin baik proses produksi halalnya. Kemudian memenuhi persyaratan dan tujuan yang terakhir adalah mendaftarkan sistem halal kepada badan sertifikasi. Jadi ya untuk mendaftarkan
produk mendapatkan sertifikat halal, maka memang perlu salah satunya adalah dilakukan audit internal terlebih dahulu di dalam badan usaha atau perusahaan. Nah, ini ada siklus audit. Siklus auditnya kita mulai dari mana ini kira-kira? Coba kira-kira dari siklus ini kita mulai dari mana? Yang awal. Silakan pakai pakai audio ya, jangan pakai chat. Mulai dari mana kira-kira? Dari yang atas ya, ada program. Jadi ada membuat rencana dulu sebelum melakukan audit, ada rencana. Nah, rencana ini biasanya tertuang dalam SOP ya, tertuang dalam SOP prosedur dari suatu badan usaha. Kemudian kalau sudah ada rencana program, jadwalnya sudah jelas, nanti kira-kira membutuhkan SDM-nya seperti apa. Lalu selanjutnya adalah dilakukan notifikasi. Notifikasi itu adalah memberitahukan kepada auditi orang yang mau diaudit. Jadi kita sampaikan rencana atau programnya kepada audit, kapan akan dilaksanakan, kemudian ruang lingkupnya seperti apa, begitu. Nah, selanjutnya kemudian prepare itu adalah melakukan atau menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan audit. Jangan sampai ketika auditnya sudah berlangsung baru sibuk mencari segala sesuatu dokumen ya. Kalau auditor tentu saja menyiapkan dokumen checklistnya, ya, daftar pertanyaan dan lain sebagainya. Sementara daftar yang akan diperiksa begitu ya. Kalau auditinya tentu menyiapkan dokumen-dokumen untuk menjawab, membuktikan bahwa memang proses produksinya sudah berjalan misalnya. Nah, kemudian langsung dilaksanakan audit, nanti audit harus dihadiri oleh auditor, harus dihadiri oleh auditi, nanti ada pakai apa namanya? eh, jadwal resmi lagi ya, urutan resmi gitu, dimulai ada rundown-nya, dimulai dari pembukaan nanti sampai closing. Terus selanjutnya nanti apa setelah audit tentu saja membuat laporan. Nah, nanti laporan inilah yang digunakan, nanti ada laporan ketidaksesuaiannya ya. Laporan inilah yang digunakan untuk apa namanya melakukan tindakan koreksi ataupun juga untuk melakukan tindakan pencegahan begitu. Lalu selanjutnya ditindaklanjuti. Nah, ditindaklanjutinya biasanya pada kegiatan kaji ulang manajemen yang harus dihadiri oleh direktur puncaknya harus ada di dalam kaji ulang manajemen karena nanti di sini akan menentukan kebijakan-kebijakan sehubungan dengan yang berhubungan dengan ketidaksesuaian yang ditemukan. Tuh ya, bisa dipahami ya untuk siklus auditnya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah beberapa prosedur auditnya. Yang pertama melakukan audit dan jangan lupa kita harus memastikan kompetensi auditor. Apa saja kompetensinya ya? Salah satunya kalau untuk OMK ya pernah ikut kegiatan. Kalau untuk perusahaan besar harus auditornya adalah harus mempunyai sertifikat pelatihan audit internal. Ya, kalau untuk UMK ya cukup dengan pelatihan penyelia halal ini saja sudah bisa nanti menjadi seorang auditor internal. Dan kemudian prosedur selanjutnya adalah memilih dan mengidentifikasi tim audit internal yang sesuai. Jadi nanti boleh lead auditornya nanti memilih anggotanya siapa saja, termasuk nanti auditi bagian-bagian dari perusahaan yang mau diperiksa. Kemudian selanjutnya memelihara catatan audit termasuk evaluasinya. Jadi didokumentasikan dengan sangat baik sehingga nanti bisa ketika ada sesuatu hal ke depan nanti bisa ditelusuri bagian mana yang kelirunya atau bagian mana yang belum sesuai misalnya gitu ya. Oke. Kemudian untuk pemilihan tim audit, yang pertama ada persyaratannya harus disesuaikan dengan pengetahuannya. Misal, kalau dia bekerja di bagian produksi, ya jangan sampai dia menjadi auditi bagian keuangan atau bagian sumber daya gitu ya. Jadi nggak pas. Jadi harus disesuaikan dengan pengetahuan dan pengalamannya terhadap area atau proses tertentu.
Kemudian komposisinya disesuaikan dengan luas area dan fungsi yang ingin diaudit. Kalau ternyata terlalu banyak yang mau diperiksa, nanti boleh ditambahkan beberapa orang, nggak harus satu orang. Terus yang ketiga adalah kecakapan audit, mengerti dia teknik audit. Sebaiknya begitu. Jadi sebaiknya auditi pun pernah mengikuti pelatihan audit internal ya, kalau auditi di perusahaan, supaya dia nanti nyambung gitu. Nggak hanya auditor saja yang paham, auditinya juga harus memahami proses audit gitu. Kemudian mempunyai karakteristik yang sesuai. Jadi terutama auditor ya. Auditor itu diharapkan juga dia memahami, misalnya nanti ada tim auditor ada tiga, ada lead satu, ada dua anggota, auditor anggota. Nah nanti kalau pembagian tugas, auditor satu akan memeriksa bagian mana dari perusahaan atau ruang lingkup yang mana. Nah ini harus disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing auditor ya. Dan auditor yang paling utama auditor harus independen. Jadi nggak pakai pada istilah orang dalam, nggak ada istilah yang penting sesama temen gitu ya, itu nggak boleh ya. Jadi harus independen. Supaya apa? Jadi jangan khawatir ketika kegiatan audit itu ditemukan ketidaksesuaian itu jangan khawatir. Justru ketidaksesuaian itulah yang membuat nanti suatu badan usaha atau perusahaannya akan jadi lebih baik gitu. Jadi jangan khawatir kalau seandainya dan jangan menganggap bahwa ketika tim auditor tidak menemukan ketidaksesuaian, jangan menganggap bahwa oh itu sangat keren sekali. Belum tentu ya, belum tentu. Nah, harapan kita adalah ditemukan ketidaksesuaian tapi yang sifatnya nggak mendasar. Ataupun kalau terpaksa yang sifatnya mendasar nggak apa-apa daripada melakukan kesalahan sepanjang hayat gitu ya. Jadi lebih baik ditemukan di awal dan setiap tahun nanti ada peningkatan kualitas dan lain sebagainya ya. Kemudian, nah ini untuk persiapan on-site auditnya, ada kesiapan auditor tentu saja kesiapan auditor itu nanti dari tim auditornya, kemudian persiapan tugas dan tanggung jawabnya nanti masing-masing peranan auditor itu seperti apa, kemudian membuat rencana audit dan melakukan metode audit, metode auditnya pakai wawancara atau dan lain sebagainya ya. Nanti ada macam-macam metode auditnya. Nah, kemudian kesiapan dari auditor, dia harus paham tujuan auditnya ya, harus paham ruang lingkup audit, makanya dibantu dengan checklist biasanya. Checklist dari ruang lingkup yang mau diperiksa. Kemudian selanjutnya mencari informasi tentang area dan sasaran auditnya, bagian atau departemen yang diaudit, dokumentasi, diskusi dengan manajemen. Eh, jadi penting juga ya seorang auditor itu nanti bisa membuat dalam rencana auditnya sudah harus jelas gitu siapa saja auditinya. Jadi bisa ditanyakan ke badan usaha, ini auditinya ketika memeriksa bagian produksi siapa. Jadi harus jelas. Dan tadi syaratnya kan harus paham ya. Kemudian memahami proses auditnya dimulai dari pembukaan sampai closing ya. Kemudian membuat rencana audit dan menyusun laporan auditnya. Oke ya. Mungkin kalau 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 menjadi seorang auditor internal di perusahaan besar mungkin agak panjang prosesnya. Tapi kalau nanti kalian mudah-mudahan tahap awal pengalamannya menjadi seorang penyelia halal atau auditor internal di perusahaan atau UMK, nanti insya Allah nggak begitu berat dulu ya, dimulai dari yang paling sederhana. Recording in progress. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah beberapa informasi awal terkait dokumentasi yang harus disiapkan ya. Ada manual, prosedur, instruksi kerja, flowchart, dan lain-lain yang harus disiapkan oleh perusahaan yang mau diaudit atau disiapkan oleh auditinya. Kemudian juga dilakukan diskusi dengan manajemen atau departemen terkait sehingga betul-betul siap eh, bertanggung jawab terhadap areanya nanti dia sebagai auditi. Jangan sampai ketika proses audit berlangsung, oh jadi saling tunjuk gitu. Mungkin ini yang jawab, mungkin itu ya, mungkin dia lebih tahu. Enggak begitu ya. Jadi udah harus jelas dulu pembagian tugasnya.
kemudian ada observasi nanti dilakukan langsung, kemudian ada catatan audit sebelumnya yang harus dicek. Nah, ini yang sering terlewat. Jangan lupa, seorang auditor maupun seorang auditi harus mengecek catatan audit sebelumnya. Jadi audit tahun lalu, termasuk nanti ketika kaji ulang juga begitu. Kaji ulang tahun lalu itu seperti apa catatannya. Ya, itu harus biasanya lebih baik temuan-temuan yang tahun lalu itu yang menjadi prioritas terlebih dahulu. Baru kemudian temuan-temuan yang lainnya lagi. Ya. Nah, ini tugas dan tanggung jawab dari seorang auditor. Yang pertama, dia tadi karena dari siklus itu program ya, menyiapkan rencana program audit internal setiap tanggal berapa. Audit internal itu kan minimal harus dilaksanakan 1 tahun sekali ya. Jadi harus di perusahaan besar, termasuk perusahaan kecil sebenarnya kita mintanya juga harus ada dokumen audit internal 1 tahun sekali. Meskipun kalau UMK itu ya tidak terlalu detail ya, laporan yang diminta hanya bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan. Audit internal itu ya bisa dilewat rapat, rapat biasa kalau dari UMK ya. Kemudian selanjutnya tanggung jawabnya adalah mengidentifikasi kebutuhan sumber dayanya, lalu melaksanakan audit internal, membuat kesimpulan audit internal, dan membuat laporan audit internal. Nah, nanti laporan audit internal inilah yang digunakan untuk mencari jalan keluar. Ditindaklanjuti, biasanya ditindaklanjutinya dalam kaji ulang manajemen yang harus melibatkan direktur puncak yang tinggi di perusahaan ya, untuk membuat kebijakan-kebijakan dari ketidaksesuaian yang ditemukan. Oke, ini tanggung jawab lead auditor tadi ya. Kalau yang auditor sama sebenarnya dengan yang lead auditor, sama-sama punya tanggung jawab yang sama ya. Cuma kalau lead auditor nanti dia yang eh, bertanggung jawab terhadap keseluruhan dari proses ini begitu. Nah, rencana auditnya itu mencakup tujuan, sasaran, ruang lingkup, sumber daya, dan jadwal audit internalnya. Kalau ini contohnya ya, ini contoh dari rencana audit yang di siklus pertama tadi program tadi ya, ini dia bisa dilihat. Jadi nanti di sini terlihat ada keterangan departemen dari perusahaan yang mau diaudit itu siapa saja. Terus kemudian auditinya siapa saja, itu namanya perlu dituliskan atau bagian produksi atau kalau bisa dituliskan namanya dan termasuk kemudian kalau ada pembagian tugas dari dua auditor nanti dituliskan untuk bagian opening meeting siapa. Misalnya kalau di sini all auditornya semua auditor. Nanti tahapan yang lainnya siapa, auditor satu atau auditor dua begitu ya. Jadi nanti ini nanti mungkin di-share ya sama panitia PPT-nya nanti bisa dipergunakan gitu. Ini rencana audit ya. Cuma selama ini pengalaman saya sebagai auditor halal, kami tidak pernah meminta sampai detail seperti ini rencana auditnya. Jadi untuk kriteria pemantauan dan evaluasi karena UMK ya, karena UMK itu biasanya kita hanya minta bukti dokumentasinya saja, daftar hadir, ada foto-foto, mungkin ada notulensi, sedikit notulensi. Nah, kemudian pembuatan checklist audit di mana fungsinya adalah sebagai panduan, sebagai pedoman, juga sebagai pengingat supaya nanti jangan sampai ada yang kelewatan atau jangan terlalu luas gitu ya. Sehingga nanti auditnya bisa berjalan dengan lancar dan kemudian checklist ini juga berfungsi menjadi catatan mengenai cakupan-cakupan auditnya. Nah, isinya apa dari checklist audit ini? Ada pertanyaan-pertanyaan untuk memahami proses, tahapan proses, dan juga proses kontrolnya. Juga terdiri dari metode ya untuk memverifikasi kesesuaian dan efektivitasnya. Oke. Kemudian selanjutnya ini contohnya, contoh dari format checklistnya ya. Ada 5 kriteria yang harus diperiksa tadi seperti yang disampaikan. Meskipun tadi ada catatan kalau UMK tuh fokus pada 3 bahan proses produksi produk, tapi semuanya tetap harus
kita tanya walaupun UMK semuanya tetap harus memenuhi ya, harus ada kalau ketika audit untuk sertifikasi halalnya. Sehingga ya berarti penyelia halal juga tetap harus menyiapkan ya kelima kriteria ini. Jadi harus ada bukti nih, keterangan atau bukti itu harus harus ada. Nah, kemudian kita masuk ke bagaimana proses atau pelaksanaan auditnya. Yang pertama ada opening meetingnya. Ini biasanya lead auditor memperkenalkan siapa kami gitu ya. Terus memberikan bukti penugasan gitu. Itu kalau auditor halal ya, maaf ini saya agak nyampur nih. Kalau penyelia halal juga begitu. Nanti biasanya kalau penyelia halal sebagai auditor nanti juga memperkenalkan namanya siapa. Kemudian ya ada surat tugasnya mungkin dari perusahaannya gitu ya. Terus kemudian melakukan pengumpulan dan verifikasi informasi. Bisa eh, lewat metode macam-macam ya. Pengecekan langsung, minta bukti fisiknya secara langsung. Lalu kemudian membuat beberapa temuan audit, menyimpulkan beberapa temuan ketidaksesuaian atau kesesuaiannya ya, lalu dikomunikasikan dengan auditi. Jadi hasil ketidaksesuaian nanti itu harus dikomunikasikan dengan auditinya juga ya. Nanti ada form juga. Jadi form hasil audit ini harus ditandatangani oleh auditor maupun auditi. Artinya ketidaksesuaian itu juga diterima oleh auditi. Karena kalau ketidaksesuaian tidak diterima oleh auditi, nanti akan susah mencari tindakan korektif dan juga tindakan pencegahannya ya. Kemudian baru selanjutnya kalau semua sudah oke, ada temuan ketidaksesuaian atau kesesuaian semuanya sudah oke, disetujui oleh auditi juga, lalu dilakukan persiapan closing meeting dan akhirnya terakhir kita lakukan closing meeting. Selesai, jangan lupa didokumentasikan, difoto-foto saat proses ini berlangsung ya. Kemudian, nah kalau untuk opening meeting, ini tadi sekilas sudah saya jelaskan, ada perkenalan, ada penyampaian tujuan dan maksud ya, maksud dan tujuan. Jangan lupa ada surat tugasnya itu penting ya, ada surat tugasnya juga. Kemudian penjelasan pelaporan dan tindak lanjut audit. Terus ada lakukan konfirmasi tadi, kita konfirmasi, terus auditi setuju atau enggak. Lalu kalau misalnya ada pengaturan lain yang dianggap perlu, silakan sampaikan pada saat opening meeting ya. Nah, proses onsite-nya, proses auditnya bisa melakukan review dokumen, wawancara, interview, pengamatan, dan lain-lain ya. Yang tujuannya berarti memang ingin mengecek, memeriksa bahwa semua proses produksinya berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang ditetapkan gitu ya, sesuai dengan aturan. Lalu buktinya, bukti auditnya dilakukan verifikasi dan dicari buktinya ya, harus ada bukti, nggak cukup, nggak hanya bisa percaya dengan jawaban lisan, harus ada buktinya apa. Kemudian temuan-temuan auditnya nanti harus dilakukan komparasi dengan kriteria auditnya. Apakah jangan sampai nanti di luar dari kriteria audit yang apa ya, yang sudah direncanakan. Kemudian ada kesimpulannya, kesimpulan audit dan lalu lalu menetapkan biasanya kapan tindakan korektif dan juga tindakan pencegahan atau tindak lanjutnya nanti akan dipenuhi. Ini proses auditnya. Nah, kalau misalnya perlu melakukan sampling, ternyata ketidaksesuaiannya ada yang terkait produk, kok produknya ternyata dicurigai, misalnya tidak memenuhi proses produksi halal, maka bisa dilakukan sampling juga ya, dicek gitu ya samplingnya. Oke, selanjutnya eh, jangan lupa ya tadi didokumentasikan ya. Nah, selanjutnya bisa membuat laporan audit. Saya masih lama waktunya, Mbak. Diingatkan ya, untuk laporan audit, eh, tujuannya adalah menyediakan bukti objektif terhadap pelaksanaan prosedur audit, terus kemudian menjamin persyaratan tindakan perbaikan dapat ditetapkan, harus ada jaminan biasanya dipenuhi nanti tanggal berapa gitu harus ada, terus kemudian menjamin dapat dilakukannya tindak lanjut terhadap temuan audit. Oke. Teknik mencatat laporan audit. Ya,
Apa yang ditemukan? Ya, dicatat ya masalahnya apa, berarti ketidaksesuaiannya di mana. Dan di mana ditemukan lokasinya apa, bagian produksi, bagian sumber daya atau lain semua dicatat. Buktinya apa? Harus ada. Terus kenapa dianggap sebagai ketidaksesuaian ini juga harus dijelaskan. Ada contohnya sebenarnya. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Contoh kasus bisa dipahami? Bisa atau sampai sampai sebelum ke contoh kasus ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum masuk ke contoh kasus, ada pertanyaan dulu. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Apakah paham berarti betapa pentingnya kegiatan audit internal dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan usaha? Paham sampai situ? Paham ya? Nah, bagaimana proses auditnya dilaksanakan? Paham mulai dari pembukaan, mulai dari opening sampai closing? Sudah terbayang nanti kalau kalian sebagai penyelia halal dan dipercaya menjadi seorang auditor internal di perusahaan, sudah terbayang apa yang dilakukan ya? Nah, jangan lupa tadi siklusnya, jangan lupa siklusnya. Kemudian, oke, kita masuk ke contoh kasus kalau begitu. Masuk ke contoh kasus. Bentar. Ya, ini contoh kasus. Ada yang mau bantu baca? Coba. Imro Atul, coba deh. Imro Atul coba bantu baca. Suaranya bagus biasanya Imro Atul ya. Coba baca contoh kasus. Dan yang lain tolong menyimak dengan sangat baik ya, karena nanti kita berlatih untuk menyusun dokumen dari audit internalnya. Ya, silakan Imro Atul. Suaranya kok nggak ada ya? Oh, suaranya nggak ada ini Imro. Iim. Oke, selain Imro, coba Imro, Iim kok nggak ada suaranya? Kalau sekarang, Bu, Oh, sudah ya. Sekarang sudah. oke, Silakan. baik. Untuk contoh kasus, Pak Toyib melakukan internal audit tanggal 29 Februari 2021 di bagian gudang bahan baku dengan pimpinan gudang sebagai auditornya. Di dalam gudang penyimpanan bahan baku, Pak Toyib menemukan ada bahan baku berupa tepung instan atau flour mix sebanyak 10 karton dengan merek ABC yang tidak terdapat label halalnya. Dari telaah dokumen daftar bahan baku, terdapat informasi bahwa flour mix yang digunakan adalah merek kunci dan telah memiliki sertifikat halal. Pak Toyib memastikan dengan memeriksa web halal Go ID maupun web MUI dan memang flour mix merek ABC belum tercantum dalam daftar produk halal dan belum memiliki sertifikat halal. Nah, saat diverifikasi kepada divisi pembelian, didapatkan keterangan bahwa flour mix merek ABC baru didatangkan dari supplier seminggu lalu sebagai alternatif karena merek kunci mengalami kenaikan harga dan tidak ada pelaporan ke tim halal perusahaan terkait perubahan tersebut. Pihak divisi pembelian tidak mengetahui bahwa dia harus melapor jika ada perubahan bahan. Oke, dari contoh kasus, terima kasih Im. Dari contoh kasus ini sudah terbayang ya, ada ketidaksesuaian ya? Sudah terbayang nggak? Terbayang, Bu. Terbayang, Oke, Bu. baik. Kita lihat contoh audit reportnya. Ya, uraian temuan dari ketidaksesuaiannya adalah dokumen pendukung untuk memastikan kehalalan bahan yang digunakan tidak sepenuhnya dijalankan atau dilengkapi. Itu uraiannya. Buktinya apa? Karena tadi harus ada bukti ya. Ditemukan adanya bahan baku berupa tepung instan, flour mix sebanyak 10 karton dengan merek ABC yang tidak terdapat label halalnya. Di mana di dalam dokumen daftar bahan baku, flour mix yang digunakan adalah merek kunci dan telah memiliki sertifikat halal. Maka difotolah tadi temuannya. Itu penting ya, difoto, didokumentasikan. Terus bukti selanjutnya pemeriksaan melalui web halal.go.id maupun web MUI dan memang flour mix merek ABC belum tercantum dalam daftar produk halal dan belum ada sertifikat halalnya.
Nah, lokasinya di mana? Tuliskan. Referensinya di mana? Tadi beberapa yang mendasari tadi ya, karena tidak sepenuhnya tadi dokumen pendukungnya untuk memastikan kehalalan bahan tidak sepenuhnya dijalankan dilengkapi karena tadi ngecek lagi SJPH-nya ya, maka kita cek apa namanya referensinya adalah SJPH-nya. Bisa disepahami sampai di sini. Inilah dia laporan dan tindak lanjut ketidaksesuaian. Ini baru temuan ketidaksesuaiannya ya. Nanti kita cek tindak lanjutnya harus seperti apa itu. Kira-kira tindak lanjutnya harus seperti apa ini? Harus seperti apa? Ya, nanti kita lihat ya. Nah, ini kita masuk dulu sebentar ke apa perbedaan tugas dari auditor dan auditi ya. Auditor tadi identifikasi NC, NC itu ketidak non conformite ya, ketidaksesuaian lah ya. Terus dituliskan buktinya apa, terus harus konfirmasi kepada auditi. Kemudian kalau auditinya setuju, harus setuju harusnya ya. Kalau memang sudah jelas buktinya, maka dilakukan review, dilakukan identifikasi akar penyebab, terus dilakukan evaluasi yang perlu dilakukan terhadap tindakan koreksinya, lalu diimplementasikan tindakan perbaikannya, lalu catat hasil dari tindakan yang dilakukan, review tindakan koreksi, lalu selanjutnya memverifikasi tindakan koreksi dan kemudian ketidaksesuaiannya bisa di-close, bisa ditutup ya. Nah, berarti selanjutnya kalau sudah menemukan ketidaksesuaian tadi, nanti akan dilakukan eh, closing meetingnya. Setelah closing meeting inilah nanti dilakukan tindak lanjutnya ya. Dicari tadi harus bagaimana. Seperti yang saya tanyakan tadi. Nah, closing meeting baik. Berarti kalau closing meeting bisa dilaksanakan kalau auditi sudah setuju ya. Sudah konfirmasi bahwa setuju bahwa iya itu benar ketidaksesuaian yang harus kami carikan tindakan korektif dan juga tindakan pencegahan supaya tidak ulang lagi gitu. Lalu dilakukan closing meeting eh auditor, mungkin lead-nya menyampaikan dan mendiskusikan hasil audit secara detail, kemudian memberikan waktu kepada auditi untuk memberikan sanggahan dan informasi tambahan jika merasa auditnya tidak sesuai. Lalu jika sepakat, maka auditor meminta persetujuan auditi ada tanda tangannya ya, ada dokumennya, ketemuan ketidaksesuaian tadi harus ditandatangani oleh auditor dan auditi. Lalu laporan audit internal disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang diaudit ya, supaya nanti bisa dilakukan tindak lanjut. Nah, bagaimana melakukan evaluasi tindak lanjut? Paham dulu dengan kegiatan audit internalnya ya. Paham ya? Kalau nggak paham langsung bertanya saja, nggak apa-apa ya. Jangan menunggu di akhir supaya nggak nambah-nambah nggak pahamnya. Jadi kalau ada yang tidak paham langsung ditanyakan. Kemudian kita selanjutnya melakukan evaluasi tindak lanjut hasil auditnya. Auditinya nih ya biasanya ya melakukan rencana tindakan perbaikan dan pencegahan, verifikasi dan validasi tindakan perbaikan dan pencegahannya. Hal-hal yang dibutuhkan apa? Yaitu apa ya hasil evaluasi temuan-temuan, laporan formal dan juga terakhir harus melakukan tinjauan manajemen atau kaji ulang manajemen. Inilah yang melibatkan direktur puncaknya ya, melibatkan ownernya lah kalau pemilik usaha UMKM itu ownernya, pemiliknya gitu. Nah, kemudian nanti hmm, semua harus didokumentasikan. Ini semua harus didokumentasikan ya, catatan audit, daftar hadir dan semua ya, semua yang menjadi bukti atau menjadi bukti dari pelaksanaan ini harus didokumentasikan dengan baik. Nah, kita lanjut ke kaji ulang manajemen. Kaji ulang penerapan SJPH. Kaji ulang penerapan SJPH ya. Eh Tadi ingat, di dalam SJPH kan ada 5 kriteria tuh. Kriteria yang terakhir pemantauan dan evaluasi. Apa bukti kita melakukan pemantauan dan evaluasi? Yaitu dengan pelaksanaan audit internal dan juga kaji ulang manajemen, kaji ulang penerapan SJPH-nya. Apa itu kaji ulang? Adalah evaluasi
aktivitas implementasi SJPH yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas terus berlanjut. Artinya, di dalam kaji ulang manajemen ini, semua ketidaksesuaian itu sudah harus dapat jalan keluarnya. Ya, sudah harus dapat jalan keluarnya dan dipastikan pada tanggal berapa semua ketidaksesuaian itu bisa diselesaikan. Harus ada nanti di laporan kaji ulang manajemennya. Nah, prosedurnya apa? Prosedurnya biasanya juga memang harus punya SOP ya. Kalau menurut ISO itu kaji ulang manajemen juga harus punya ISO, harus maaf harus punya SOP, harus punya prosedur resmi untuk mengevaluasi penerapan SJPH-nya. Kemudian perusahaan juga harus mempunyai prosedur tertulis sebagai panduan kegiatan kaji ulang manajemennya. Sama seperti audit internal tadi, kaji ulang mau dilaksanakan dalam 1 tahun berapa kali. Kalau audit internalnya 1 kali, biasanya kaji ulangnya sekali. Kalau audit internal 2 kali, biasanya kaji ulangnya 2 kali gitu. Jadi harus jelas minimal 1 kali setahun. Ya, kaji ulang hasilnya nanti juga harus disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk semua aktivitasnya. Jadi kalau tadi kan dalam perusahaan ada berbagai macam bidang, nanti hasil kaji ulangnya juga harus dilaporkan pada berbagai macam bidang itu. Ada bukti tindak lanjutnya juga dari hasil kaji ulangnya apa harus dilampirkan dan bukti ini harus dipelihara sedemikian rupa. Jadi kalau nanti untuk audit yang akan datang nanti bisa ditanyakan kembali karena dicek lagi status dari ketidaksesuaian yang ditemukan dan sudah ditindaklanjuti di kaji ulang manajemen tahun yang lalu, apakah di tahun yang besok itu ketika audit dan kaji ulangnya masih PR atau enggak gitu ya. Kemudian hasil kaji ulang ini harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan Badan BPJPH ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, input dan outputnya untuk kaji ulang, inputnya status kaji ulang sebelumnya. Nah, ini saya yang sampaikan tadi ya, harus jelas tuh statusnya apakah close atau masih berlanjut. Kemudian perubahan-perubahan yang relevan, informasi tentang kinerja dan efektivitas, ketidaksesuaian dan tindakan perbaikannya. Lalu hasil audit baik internal maupun eksternal, evaluasi kinerja supplier, kecukupan sumber daya, dan peluang untuk melakukan perbaikan. Ini inputnya. Nah, kemudian outputnya adalah ada keputusan dan tindakan terkait peluang untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Makanya saya sampaikan tadi harus dihadiri oleh direktur puncak atau kalau UMK ownernya harus hadir dalam kegiatan kaji ulang. Jangan sampai nanti kaji ulangnya nggak tuntas ya. Oh nanti dulu karena harus menanyakan dulu kepada owner berapa waktu lagi butuh enggak. Jadi tidak saat kaji ulang tuh memang harus hadir ya. Kemudian outputnya juga kebutuhan untuk melakukan perubahan. Tentu perubahan untuk sistem yang lebih baik ya, untuk peningkatan kualitas dan lain sebagainya. Termasuk kebutuhan sumber dayanya. Kalau seandainya kemarin ditemukan beberapa sumber daya tidak memenuhi kompetensi terkait proses produksi halal, maka harus disediakan, dilengkapi ya. Ini outputnya. Ada daftar kebutuhannya dulu ya. Kemudian nanti harus ada tanggal bahwa kapan itu dipenuhi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tadi audit internal, yang kedua kaji ulang manajemen, nah terakhir itu ada laporan ketidaksesuaian. Nah, laporan ketidaksesuaian ini digunakan tidak terbatas hanya untuk menindaklanjuti temuan audit internal ya, tapi memang nanti akan menjadi dasar atau pedoman untuk peningkatan kualitas dari suatu badan usaha atau perusahaan. Kemudian format laporannya mudah dimengerti, semua pihak memberi informasi penjelasan tentang latar belakang permasalahan, kemudian status permasalahan, memberikan penjelasan penyebab permasalahan, menentukan PIC yang bertanggung jawab, dan batas waktu. Penting ini, batas waktu selesai tindakan perbaikannya, memberikan kesimpulan dan disampaikan kepada pihak terkait. Nah, ini contohnya. Tadi kan di laporan ketidaksesuaian ketika audit kita menemukan tadi ya, ada ketidaksesuaiannya, ternyata
ada bahan yang digunakan, bahan tersebut tidak bersertifikat halal. Begitu tadi ya yang dibaca Iim ya. Nah, di laporan tindak lanjut ini kita tentukan akar penyebabnya. Karena apa? Kok bisa kayak gitu? Kok bisa ditemukan yang tidak bersertifikat halal? Nah, kita tuliskan di sini akar penyebabnya. Tepung instan dengan merek ABC didatangkan dari supplier baru sebagai alternatif karena tepung instannya dengan merek kuncinya mengalami kenaikan harga dan pihak gudang atau pembelian tidak mengkomunikasikan dan melaporkan terkait perubahan kepada tim halal perusahaan. Jadi kan menyalahi aturan tuh. Nah, inilah dia akar penyebabnya. Dari akar penyebab ini kita tentukan. Jadi nggak cuma cari penyebab masalah tapi nggak cari solusi ya. Nggak. Harus dicarikan solusinya. Tindakan perbaikannya apa? Ada tindakan perbaikan atau ada tindakan pencegahan. Tindakan perbaikan untuk mengatasi masalah itu segera saat itu juga. Apa tindakan perbaikannya? Tepung instan dengan merek ABC di hold untuk tidak digunakan lagi dan dipindahkan posisi penyimpanannya terpisah dengan bahan-bahan lain yang sudah bersertifikat halal. Nah, tindakan perbaikan ini berarti mengatasi masalah itu segera saat itu juga. Sementara kalau tindakan pencegahan itu jangan sampai masalah ini terulang lagi. Nah, itu ya. Jadi di sini dituliskan tindakan pencegahannya adalah mereview atau revisi prosedur pembelian bahan baru untuk memastikan bahwa setiap pembelian bahan baru atau supplier baru harus dikomunikasikan dengan tim halalnya dulu, harus konsultasi, harus ditanyakan dulu untuk memastikan bahwa kehalalan barang baru sebelum bahan dibeli dan disyaratkan untuk selalu menyertakan sertifikat halal. Ya, jadi kalau ada bahan yang ternyatanya bahannya yang bersertifikat halalnya ternyata mahal atau langka ya. Nah, nanti berarti harus dikomunikasikan kepada tim halal. Tim halalnya itu termasuk penyelia tadi ya. Penyelia halal itu termasuk tim halalnya perusahaan. Ditanyakan, berarti kita harus cari bahan. Nanti kalau tim penyelia halal kan nggak semata-mata harganya aja atau ketersediaannya melimpah ruah, tapi pasti kan harus punya sertifikat halal ya. Nah, ada SOP, ada prosedur yang direvisi, itu dia ditindakan pencegahan supaya masalah ini tidak terulang kembali. Nah, inilah dia laporan tindak lanjutnya dari ketidaksesuaian. Tuntas kan? Artinya, kegiatan audit internal dan kegiatan dan tindak lanjutnya itu memastikan bahwa kita menemukan kalau ada masalah, nggak apa-apa ada masalah, tapi segera diatasi masalahnya dan ada tindak lanjutnya supaya tidak terulang lagi masalah-masalah itu di kemudian hari. Inilah pentingnya kriteria 5 berarti di dalam DPH. Kriteria 5 tadi apa? Pemantauan dan evaluasi. Karena kembali ke jawaban Novia di awal untuk memastikan proses produksi berjalan dengan sesuai dengan ketentuan, ya. Lalu dilakukan verifikasi tindakan perbaikan, ya. Harus dipastikan bahwa tindakan perbaikannya segera dilaksanakan, dipenuhi. Nanti dilakukan verifikasi, dicek berarti ya, dicek kembali tempat penyimpanannya. Nah, kemudian ini laporan dan tindak lanjut ketidaksesuaian terkait verifikasi. Harus ada verifikasi tindakan pencegahan dan perbaikannya ya. Jadi apa tulisannya di sini catatannya? Bahan tepung sudah dilakukan verifikasi, kita temukan bahwa bahan tepung instan dengan merek ABC telah dipindahkan posisi penyimpanannya. Nah, ini verifikasi. Oh iya, tindakan perbaikannya sudah dipenuhi. Terus prosedurnya juga sudah direvisi. Nah, ini ada juga poin verifikasi tindakan perbaikan. Jadi tadi ada poin temuan ketidaksesuaian, ada poin tindak lanjut yang berisi 3 poin, akar penyebab, tindakan perbaikan, dan tindakan pencegahan. Lalu yang terakhir poin verifikasi, tindakan perbaikan, dan pencegahan. Baru kemudian statusnya berarti oke, kita close ini. Jadi nggak jadi PR lagi dan dan laporan ini nanti kita perlu ketika mau melakukan audit tahun depan ini perlu dicek kembali loh ya, dicek kembali. Oh, sudah close tapi beneran close atau enggak? Nanti bisa kita menjadi prioritas yang perlu diperhatikan juga walaupun sudah close. Ya. Oke.
itu dia ya ini secara lengkapnya tadi ya. Ingat secara lengkapnya tadi bahwa di laporan tindak lanjut ketidaksesuaian ada temuan ketidaksesuaiannya, ada tindakan koreksi dan pencegahannya dan kemudian yang terakhir ada verifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan. Oke, itu saja dari saya. Jamnya jam 8.03 lebih 3 ya. Tadi kita mulai jam 8 lebih 5, lebih 6 apa ya. Silakan kalau ada pertanyaan sedikit boleh. Paham nggak? Coba tulis di kolom chat. Paham atau tambah bingung? Silakan tulis semuanya di kolom chat. Paham atau tambah bingung? Ya, Asmi paham. Yang lain? Paham apa tambah bingung? Izin bertanya boleh, Bu? Ya, silakan. Boleh ya, Mbak Mbak Farafa? Mbak Farah. Mbak siapa Mbak? Kok saya lupa? Aza, Bu. Iya, satu pertanyaan. Monggo, Oke, ya, Melina. Mbak Faza. Oke. Em, waktu yang di awal Mm-mm. itu kalau misalkan kan penjelasannya kalau nggak salah itu masih audit internal, berarti dari penyelia halal ya Bu kepada PU-nya. Iya, iya, Nah, terus betul. Ibu sempat bilang kalau apa namanya kayak waktu di openingnya itu Mm-mm. ada surat, berarti ada surat, maksudnya kayak surat dari PU-nya atau gimana Bu? Surat tugas, enggak, iya dari PU-nya, dari perusahaan bahwa menugaskan, enggak harus sih ini ya, apalagi UMK enggak harus ya, tapi kalau perusahaan besar biasanya ada surat penunjukan, penugasan bahwa penyelia halalnya sebagai auditor internal di perusahaannya, sekaligus sebagai auditor. Gitu. Ada surat penugasan dari perusahaan. Tapi kalau di UMK biasanya enggak. Biasanya kita nggak minta kalau nanti kalian jadi penyelia halal di UMK ya, terus nanti saya sebagai auditor halalnya ketika proses untuk sertifikasi halal, nggak sih, nggak sampai kita minta surat tugas sebagai auditor internal. Tapi kalau di perusahaan besar, biasanya tuh setiap mau melakukan tugas kepada setiap karyawan, selalu ada surat penunjukan ya, surat resmi, surat tugas dari perusahaan. Gitu. Saya pahami? Oh iya baik Bu. Terus Ya. izin ini buat konfirmasi. Kalau berarti kalau misalkan melakukan melakukan audit internal dengan eh, pelaku usaha yang UMK itu kayak syarat-syaratnya itu berarti kayak sama kayak tadi. Iya, sama kayak tadi. Seperti itu, terutama di bahan, proses produksi, dan juga produknya yang kita menjadi fokus ya, yang utama. Sama seperti tadi. Cuma biasanya kalau di UMK itu, ya sama kalau untuk 3 kriteria sama ya. Untuk harus bahannya juga nggak boleh. Nanti ketika kita melakukan audit, kalian penyelia halal melakukan audit, ternyata ditemukan bahannya. Oh ini bukan bahan yang kita tetapkan ya Bu di awal. Bahannya kok nggak bersertifikat halal ya itu juga perlu menjadi catatan ketidaksesuaian ya. Jadi menjadi temuan juga. Sama-sama seperti tadi. Bisa dipahami? Iya Bu. Ya, Terima kasih siap Bu. ya, bertugas ya, insya Allah ya. Jangan cuma dijadikan koleksi loh ya, sertifikatnya nanti penyelia halal. Nanti mudah-mudahan bisa dibantu Halal Center, Bu Imelda, Bu Esti, Bu Esti WW ya, Esti Wahyu Widowati. Mudah-mudahan nanti kalian langsung bisa berkarya, sertifikatnya digunakan, nanti nambah banyak ilmu insya Allah ya. Oke, itu saja saya kembalikan ke Mbak Faza. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti semoga juga sertifikatnya bermanfaat dan nanti menjadi salah satu sarjana kimia UIN yang punya ciri khas pembeda dibandingkan sarjana kimia dari universitas lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke Mbak Faza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.